Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang information security yang terjadi pada Shopee di Erda Marketplace. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar sistem informasi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Siti Anissa Wahidiniawati, ST MSI. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, Ari Purnama, dan yang kedua adalah Rahmasari, dan yang ketiga adalah Jakiyah Nurul. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang penelitian kami. Di sini di era digitalisasi saat ini, digitalisasi mendorong pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia dengan Shopee sebagai pemeran utama atau pemain utama. Namun, pertumbuhan ini dibarengi dengan peningkatan ancaman cyber dan resiko kebocoran data pengguna. Hal ini menuntut Shopee untuk memperkuat keamanan informasinya atau yang disebut dengan ISMS. Dan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang PDP demi menjaga kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Jadi pada dasarnya penelitian ini tuh bertujuan untuk Shopee supaya memperkuat keamanannya demi menjaga kredibilitasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Di sini kami telah merangkum ada 4 rumusan masalah yang telah kami diskusikan. Yang pertama adalah pengertian keamanan informasi. Yang kedua adalah ancaman dan risiko. Yang ketiga adalah penerapan keamanan di Shopee. Dan yang terakhir adalah evaluasi ISMS di Shopee. Oke, untuk di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep keamanan informasi atau yang disebut dengan CAI Trade. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, yaitu menjamin bahwa informasi yang dapat diakses oleh pihak berwenang. Contohnya seperti password dan enkripsi. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan integrity atau integritas, yaitu menjaga agar informasi akurat, utuh, dan tidak dimodifikasi tanpa izin. Contohnya seperti kontrol perusahaan, cekum. Dan yang terakhir ada namanya availability atau ketersediaan, yaitu memastikan informasi dan sistem selalu tersedia ketika dibutuhkan. Contohnya seperti backup, server, dan redundancy. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada ancaman informasi. Apa sih yang dimaksud dengan ancaman informasi? Yaitu ada segala bentuk potensi bahaya yang dapat mengganggu, merusak, atau mencuri data sehingga mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Dan di sini kita akan mempelajari ancaman informasi. Dan ancaman informasi itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada phishing. Apa sih yang dimaksud dengan phishing? Yaitu upaya penipuan untuk memperoleh informasi sensitif seperti password atau OTP dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Yang kedua, di sini ada malware. Apa itu? Yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem, mencuri data, atau mengakses perangkat tanpa izin. Yang ketiga, di sini ada account takeover, yaitu pengambilan akun oleh pihak yang tidak berwenang dengan mencuri atau menebak kredensial pengguna. Yang terakhir di sini ada social engineering, yaitu teknik manipulasi psikologis untuk membuat seseorang memberikan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya di sini ada manajemen resiko. Dan manajemen resiko ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu identifikasi resiko, di mana menentukan ancaman apa saja yang bisa terjadi serta aset atau sistem apa yang berpotensi terdampak. Lalu yang kedua di sini ada penilaian resiko, yaitu menilai seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya resiko tersebut sehingga dapat diprioritaskan mana yang paling penting.
Lalu di sini ada yang ketiga, yaitu mitigasi, di mana tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah risiko seperti penerapan kontrol keamanan, kebijakan, atau prosedur tertentu. Lalu yang keempat di sini ada monitoring dan review, yaitu melakukan pemantauan secara berkala dan evaluasi berkelanjutan agar kontrol keamanan tetap efektif dan sesuai standar internasional ISO. Selanjutnya di sini ada regulasi Indonesia yang berkaitan dengan keamanan informasi dan perlindungan data. Nah, di dalamnya ini tercantum 3 regulasi penting. Yang pertama, ada UU PDP 2022 atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana undang-undang yang mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dilindungi. Jadi, UU ini itu memberikan hak kepada pemilik data serta kewajiban kepada organisasi untuk menjaga keamanan data. Lalu yang kedua, ada Permenkominfo nomor 20 atau 2016, di mana Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Jadi, aturan ini tuh mengatur proses pengolahan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik. Nah, termasuknya ini apa aja? Ada persetujuan, penyimpanan, dan penghapusan data. Lalu yang ketiga ada Pedoman BSSN 2021 atau pedoman dari Badan Siber dan Sandi Negara yang berisi standar dan panduan teknis untuk meningkatkan keamanan siber. Jadi, ini tuh termasuk dalam tata kelola keamanan informasi dan penanganan insiden. Selanjutnya di sini ada studi kasus yang kami ambil yaitu Shopee. Sedikit mau menjelaskan tentang profil perusahaan yang dari Shopee. Yaitu Shopee adalah platform e-commerce yang berada di bawah naungan Sea Group, sebuah perusahaan teknologi asal Singapura. Nah, Shopee ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 oleh Forrest Li dengan konsep mobile first platform agar pengguna dapat berbelanja dengan mudah menggunakan aplikasi. Nah, Shopee ini hadir di berbagai negara Asia Tenggara serta Taiwan, termasuk Indonesia yang menjadi pasar terbesarnya sejak beroperasi pada tahun 2016. Di Indonesia, Shopee dikelola oleh PT Shopee International Indonesia dan berkantor pusat di kawasan SCBD Sudirman, Jakarta. Nah, platform ini tuh menyediakan layanan marketplace, dompet digital Shopee Pay, layanan pesan antar Shopee Food, serta logistik internasional Shopee Express, sehingga menciptakan ekosistem digital yang lengkap. Pada bagian ini menguraikan beberapa masalah potensi ancaman keamanan yang dihadapi oleh platform Shopee. Yang pertama itu ada dugaan kebocoran data pada tahun 2020 yang merujuk pada insiden di mana terdapat laporan atau dugaan mengenai data pengguna Shopee yang mungkin telah diakses atau bocor pada tahun 2020. Kejadian semacam ini sangat merusak kepercayaan pengguna dan melibatkan data pribadi yang sensitif. Selanjutnya ada phishing dan fraud. Apa sih phishing itu? Di sini saya menjelaskan tentang phishing, yaitu upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit. Seringkali mereka ini menyamar sebagai entitas yang terpercaya, biasanya melalui email, SMS, atau situs web palsu. Selanjutnya ada fraud. Fraud ini tindakan curang yang memanfaatkan sistem atau pengguna, seperti penipuan transaksi, penipuan penjual, pembeli, atau penggunaan akun curian. Selanjutnya ada API exploit, eksploitasi terhadap application programming interfaces Shopee. API adalah antarmuka yang memungkinkan berbagai bagian perangkat lunak Shopee berkomunikasi. Exploit terjadi ketika kerentanan pada API dimanfaatkan oleh pihak yang jahat untuk mengakses data, memanipulasi fungsi, atau mengganggu layanan. Selanjutnya ada insider threats, yaitu ancaman yang berasal dari dalam organisasi Shopee sendiri yang berupa karyawan, mantan karyawan, atau kontraktor, atau partner yang memiliki akses sah ke dalam sistem. Untuk tujuannya itu biasa untuk merusak, mencuri data, atau melakukan penipuan. Nah, untuk bagian ini
menggambarkan proses dasar atau alur transaksi belanja dari sisi pengguna platform di Shopee. Yang pertama itu ada start, yaitu biasanya untuk memulai proses. Yang kedua, masuk aplikasi untuk pengguna membuka dan masuk ke dalam aplikasi Shopee. Yang ketiga, ada pilih barang. Pengguna bisa menelusuri dan memilih produk yang ingin dibeli. Selanjutnya ada masuk keranjang, itu memilih barang dimasukkan ke keranjang belanja, itu opsional untuk dibeli nanti bersamaan dengan barang lain. Selanjutnya ada check out. Pengguna melanjutkan dari keranjang belanja halaman produk untuk menyelesaikan pembelian. Selanjutnya ada untuk memasukkan data, pengguna mengkonfirmasi atau memasukkan data penting seperti alamat pengiriman. Selanjutnya ada metode pembayaran. Pengguna memilih cara mereka akan membayar, misalnya transfer bank, kartu kredit, Shopee Pay, COD, atau bayar di tempat. Selanjutnya untuk bayar, proses pembayaran diselesaikan sesuai metode yang dipilih. Yang selanjutnya ada sistem error atau ditolak. Tahap ini mencakup validasi pembayaran. Jika pembayaran gagal atau error, proses ini mungkin kembali ke metode pembayaran atau berakhir. Yang terakhir ada selesai. Untuk selesai ini berarti transaksi tersebut diselesaikan. Yang selanjutnya untuk mengatasi isu-isu keamanan Shopee menerapkan berbagai langkah standar keamanan. Yang pertama itu ada ISO 27001. Ini adalah standar nasional untuk keamanan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS. Dengan memegang sertifikasi ISO 27001, Shopee menunjukkan komitmen dalam mengelola keamanan aset informasi yang sensitif. Selanjutnya ada enskripsi SSL atau TLS. Penerapan enskripsi menggunakan Secure Sockets Layer atau penggantinya, Transport Layer Security. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi teknologi ini mengenskripsi data yang dikirim antar browser, pengguna, dan server Shopee. Hal ini memastikan bahwa semua informasi sensitif seperti credential login dan detail pembayaran tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga saat transit di internet. Selanjutnya ada 2FA atau APT, penerapan two-factor authentication, dan one password atau OTP. Selanjutnya ada fungsi penambahan lapisan keamanan kedua di luar kata sandi, biasanya dengan mengirimkan kode unik OTP ke ponsel pengguna saat login atau melakukan transaksi penting. Ini mencegah akses tidak sah, bahkan kata sandi pengguna telah dicuri oleh AI. Selanjutnya ada fraud detection, penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan mencegah penipuan. Fungsi AI ini menganalisis pola perilaku transaksi untuk mengidentifikasi anomali atau aktivitas yang mencurigakan yang terindikasi adanya upaya penipuan seperti pembelian dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau login dari lokasi yang tidak biasa. Selanjutnya ada bug bounty program. Program ini di mana Shopee menggunakan hacker etis dari luar untuk menemukan dan melaporkan bug keamanan pada sistem mereka menggunakan imbalan hadiah atau bounty. Selanjutnya, fungsi ini adalah cara proaktif untuk menguji dan memperkuat keamanan sistem Shopee dengan memanfaatkan keahlian komunitas keamanan global. Nah, untuk kesimpulan, untuk materi yang sudah kita sampaikan, bahwa keamanan informasi yang krusial menegaskan bahwa keamanan informasi data pengguna, data transaksi, dan aset perusahaan itu sangat penting bagi kelangsungan bisnis Shopee sebagai platform digital. Selanjutnya, Shopee menerapkan sistem yang kuat. Shopee telah berupaya menerapkan sistem yang keamanan yang kuat dengan ditunjukkan dengan adopsi standar internasional seperti ISO 27001, enskripsi, dan teknologi deteksi seperti AI. Selanjutnya, perlu meningkatkan awareness, menunjukkan bahwa meskipun sistem kuat, kesadaran awareness pengguna dan staff terhadap keancaman keamanan, phishing, dan insider atau threat perlu ditingkatkan. Selanjutnya, perlu ada audit dan edukasi berkelanjutan. Keamanan adalah proses yang berkelanjutan, diperlukan audit rutin untuk menemukan kerentanan baru dan edukasi terus-menerus untuk menjaga semua pihak up to date dengan praktik keamanan terbaik. Terima kasih.